Vivat cor Jesu per cor Marie. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, renungan singkat hari Sabtu 11 Februari 2017 ini kembali bersama dengan saya, Suster Maria Bernadette FCH dari Palembang. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rembah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari Injil yang baru saja kita dengarkan, kita diingatkan akan berkat Allah yang tak berkesudahan dan tak tersangka-sangka. Beberapa kalimat yang menjadi kata kunci dalam perikop ini yaitu mengikuti Dia, hati tergerak oleh belas kasihan, mengucap syukur, dan mengucap berkat. Dalam ayat 2 tertulis, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Siapakah yang dimaksud dengan orang banyak itu? Orang banyak yang dimaksud dalam perikop ini adalah orang-orang yang sudah selama 3 hari mengikuti Yesus kemanapun Dia pergi mengajar. Jadi jelas bahwa orang banyak itu selama 3 hari mengikuti Yesus untuk ikut mendengarkan ajarannya. Dan kalimat selanjutnya juga tertulis, orang banyak itu tidak mempunyai makanan. Dan Yesuslah yang mencukupi rasa lapar mereka. Kesetiaan mereka dalam mengikuti Dia membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Mereka juga capek, lelah, lapar, tetapi tetap mengikuti kemana Dia mengajar. Akankah saya juga setia selalu mengikuti Dia? Akankah saya pun juga bersedia dan tidak cemas akan kelangsungan hidup saya, akan apa yang akan saya makan? Akankah saya bersedia mengikuti Dia dengan segala konsekuensinya? Ketika saya mengalami kecemasan, apakah saya tetap setia dengan ajarannya? Apakah ketika saya merasa lapar, saya tetap setia mengikuti Dia dan mencari belas kasih-Nya? Apakah ketika saya merasa bosan dan saya masih mau tetap berjalan bersama Dia? Dan seterusnya dan seterusnya.
Kalau orang banyak itu berhenti pada hari pertama atau tidak setia mengikuti dia dalam perjalanan pengajarannya, maka belas kasihnya lewat. Begitu pula saya, berkatnya akan lewat dan juga sia-sia. Ya, sia-sialah pengakuan saya kalau saya mengaku bahwa saya pengikutnya, tetapi saya tidak setia dalam ajaran-ajarannya. Karena kesetiaan sampai akhir membawa berkat untuk kita dan juga untuk sesama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak akan diam melihat kesetiaan kita. Tuhan tidak akan diam melihat kelaparan jiwa kita. Tuhan tidak akan diam melihat kelelahan kita. Tuhan tidak akan diam. Apakah aku juga mau untuk meraih berkat yang berlimpah itu ketika aku mengalami kebosanan dalam tugas-tugasku? Yang dibutuhkan adalah kesetiaan pada ajarannya. Saudara-saudari yang berkati Tuhan, pada ayat 6 dan 7 terdapat pula kalimat mengucap syukur dan mengucap berkat. Di sini kita kembali diajarkan untuk selalu mengucap syukur atas apapun yang diberikan Tuhan. Mungkin di mata dunia itu sangat kecil dan mungkin tidak sebanding menurut ukuran hitungan-hitungan matematika atau tidak masuk akal menurut logika. Namun, Tuhan menghendaki kita selalu mengucap syukur dan mengucap berkat dan bukan menghujat. Karena dengan mengucap berkat, kita telah membagikan sesuatu yang positif dan menghidupkan dan menggandakan yang tadi seolah kecil dan tidak berarti itu menjadi besar dan berdaya luar biasa, baik untuk diriku maupun untuk orang lain. Tidak perlu kita berbuat sesuatu yang spektakuler. Misalnya, kita bisa saja dengan bersikap sebagai saudara, tidak dendam. Kita mau menyapa dengan tulus, mau bersaudara dengan siapa saja, bukan karena ada udang di balik batu, melainkan memang segala sesuatu berasal dari niat baik kita, bukan karena ada niat-niat yang lain atau modus lah ya, untuk mendapatkan ini atau itu. Tetapi semuanya karena berkat Tuhan yang melimpah dalam hati kita dan kita mau membagikannya juga kepada orang lain. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita pun dimampukan untuk selalu tergerak oleh belas kasih-Nya, mau untuk mengucap syukur dengan tulus, mengucapkan berkat juga, dan berbagi kasih dengan sesama sesuai dengan yang biasa kita hadapi setiap hari. Mari kita mulai. Tuhan Yesus memberkati.